Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua hari ini? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah dan juga tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 6, subtema 3, tepatnya pembelajaran 5 dan 6. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang energi alternatif yang pernah Ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Yang pertama yaitu biodiesel dan biosolar. Kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar agar dapat bergerak. Bahan bakar yang banyak digunakan saat ini berasal dari minyak bumi. Namun, energi minyak bumi semakin lama semakin berkurang. Untuk mengatasi berkurangnya energi minyak bumi, dikembangkan bahan bakar dari tumbuh-tumbuhan, yaitu biodiesel dan biosolar. Biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar yang terbuat dari tumbuhan. Tumbuhan yang dapat dijadikan bahan bakar adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Misalnya, bunga matahari, kelapa sawit, jarak pagar, kacang tanah, dan kedelai. Sedangkan biosolar merupakan campuran solar dengan minyak tumbuhan. Jadi, perbedaan biodiesel dan biosolar adalah biodiesel terbuat dari tumbuhan, sedangkan biosolar merupakan campuran solar dengan minyak tumbuhan. Untuk mengetahui lebih jelas proses pengolahan untuk menghasilkan biodiesel, silahkan perhatikan pada gambar berikut ini. Berikut merupakan pengolahan proses dari tanaman jara untuk menghasilkan biodiesel. Jika kita perhatikan, tanaman jara setelah buahnya dipanen, kemudian dipisahkan dari bijinya. Biji jara digiling lalu dipres hingga menghasilkan minyak. Nah, minyak yang dihasilkan ini adalah minyak jarak kasar. Kemudian, selanjutnya minyak jarak kasar disaring untuk menghasilkan minyak jarak bersih. Biodiesel dan biosolar memiliki keunggulan dibandingkan solar. Asap hasil pembakaran biosolar dan biodiesel lebih bersih dan ramah lingkungan. Namun, biosolar memiliki kelemahan. Biosolar menghasilkan tenaga yang lebih rendah dibandingkan solar murni. Oleh karena itu, biosolar tidak sesuai jika digunakan pada kendaraan alat angkut beban. Alternatif selanjutnya yaitu biogas. Biogas berasal dari kotoran ternak. Kotoran ternak merupakan limbah dari kegiatan memelihara hewan seperti sapi, kambing, ayam, dan lainnya. Limbah biasanya dibuang dan tidak digunakan lagi. Akan tetapi, kotoran ternak tersebut dapat diolah menjadi sumber energi alternatif. Kotoran ternak yang membusuk menghasilkan gas yang disebut biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Limbah kotoran hewan ternak dapat menjadi sangat bermanfaat. Proses pembuatan biogas dapat dilakukan dengan cara sederhana. Silahkan perhatikan pada gambar di bawah ini. Mula-mula, kotoran dicampur dengan air dalam wadah besar yang tertutup rapat. Kotoran akan menghasilkan gas setelah kurang lebih 14 hari. Hasil biogas kemudian disalurkan melalui selang atau pipa. Penggunaan biogas ini sangat menguntungkan karena penduduk dapat menghemat biaya pembelian gas untuk memasak. Biogas juga tidak mencemari lingkungan.
Kualitas biogas tidak kalah dari bahan bakar yang dijual di pasaran, karena memiliki kandungan energi tinggi. Oleh karena itu, biogas sangat cocok menggantikan minyak tanah, gas LPG, batu bara, dan bahan bakar fosil lainnya. Selain itu, ampas atau sisa pembuatan biogas masih dapat digunakan sebagai pupuk oleh petani. Nah, jadi biogas ini sangat bermanfaat dan juga murah serta mudah didapatkan. Selain itu, juga tidak merusak lingkungan karena ampasnya, yaitu kotoran hewan tersebut, masih bisa digunakan sebagai pupuk, yaitu pupuk kandang untuk petani. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran matematika hari ini. Hari ini akan ada 2 pembahasan, masih yang berhubungan tentang waktu. Pembahasan pertama yaitu menyelesaikan soal yang berhubungan dengan lama kegiatan. Silahkan buka bukunya halaman 85, di sini ada soal cerita. Sebelum kita menjawab soal ini, ayo kita baca dan teliti soalnya. Harus diapakan soal tersebut. Jadi di sini ayah selesai mengisi bahan bakar mobil di sebuah SPBU pada pukul 10.35 ya. Jadi ada 10.35 lewat 35 menit ya. Di sini adalah waktu. Jika kita lihat dalam soal, ayah selesai mengisi bahan bakar mobil. Berarti ini kalau ada kata selesai, harusnya selesai ya. Tapi kita perhatikan lagi selanjutnya apakah benar ini waktu selesai. Kemudian, ayah melanjutkan perjalanan. Setelah mengemudikan mobil selama 2 jam 45 menit, ayah pun tiba di tujuan. Pukul berapakah ayah tiba di tujuan? Jadi dalam soal ini diterangkan, setelah ayah mengisi bahan bakar pada jam 10.35, ayah pergi ke tujuannya. Tujuannya tiba dalam waktu 2 jam 45 menit. Setelah itu baru tiba. Artinya kalau tiba itu adalah waktu selesai. Sehingga untuk mengisi bahan bakar ini bukan waktu selesai karena yang ditanyakan adalah lama perjalanan, bukan lama mengisi bahan bakar ya. Jadi waktunya perginya berangkat dari jam 10.35 setelah mengisi bahan bakar. Jadi ini adalah waktu mulai. Dan di sini diketahui ada 2 jam 45 menit selama. Nah, 2 jam 45 menit selama, maka itu adalah lama perjalanan. Nah, jadi yang kita dapatkan adalah waktu mulai, lama perjalanan, dan yang dicari waktu selesai. Bagaimana mencarinya? Cara mencari waktu selesai adalah rumusnya waktu mulai ditambah lama kegiatan. Sebelumnya pernah ya kita menjawab soal seperti ini. Jadi untuk waktu selesai, caranya adalah waktu mulai ditambah lama kegiatan. Waktu mulainya tadi adalah 10.35. Dan ini 10.35 waktu mulai mengemudikan mobil. Dan waktu selesainya 2 jam 45 menit. Jika kita rubah agar lebih mudah menambahkannya menjadi 02.45. Nah, jadi kita dapat waktu mulai 10.35 dan ditambah lama kegiatan 02.45 seperti ini. Jadi langsung saja kita tambahkan, tidak perlu memperhatikan menitnya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ini salah ya jawabannya ya. Jadi kita buat saja lagi ya. Buat saja lagi. Di buku salah ya. Kita buat saja lagi jalannya 10.35 ditambah 02.45 mulai ditambah lama kegiatan. Ini mulai 10.35 02.45 adalah lama kegiatannya, lama perjalanannya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Yang ditaruh di bawah adalah 0, satunya disimpan. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ya. Kemudian 0 tambah 2 sama dengan 2. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi waktu tiba
adalah 12.80. Nah, kita tulis di sini dulu biar lebih muat lagi. Waktu tiba atau waktu selesai ini ya, waktu tiba ini ya. Yang ini tadi 12.80. Jadi kita tulis di sini 12.80. Apakah ada jam yang menunjukkan waktu 12.80? Tidak ada ya. Jadi kita tulis di sini dulu. 12 ini adalah jam ya. 12 adalah jam. Biar mudah untuk mengingatnya, Ibu tulis dulu jam dalam kurung ini ya. Biar mudah ya ini ya, satuannya 12 ini adalah jam. Kemudian titik 80 ini kita pisahkan. 80 itu pertama kita ambil 60 ya. Terus ditambah. Berapa yang ditambah 60 yang menghasilkan 80? Atau 80 dikurang 60 itu sama dengan berapa? Berapa? Ya, jawabannya adalah 20. Jadi 80 itu berasal dari 60 plus 20. Ini satuannya menit ya. Jamnya kemudian kita tulis lagi 12 ini. Setelah itu 60 ini kita rubah. 60 itu kita rubah ke dalam jam. Berapakah yang menunjukkan 60 menit? Yaitu 1 jam ya. 1 jam ditambah 20 menit. Satuannya menit. Jam dengan jam kita tambahkan. 12 dengan 1 sama dengan 13. Langsung saja kita buat 13 titik. Sisanya berapa? Sisanya adalah 20. 13, 20. Jadi ini adalah waktu tibanya. Waktu tibanya adalah 13.20 menit. Ya, ini adalah waktu tibanya. Kemudian lihat soal di bawahnya, masih halaman 86. Untuk soal nomor 3A silahkan Ananda kerjakan dengan cara yang seperti tadi ya. Latihan di rumah sendiri, kerjakan seperti ini tadi. Waktu selesai sama dengan waktu mulai ditambah lama kegiatan, di mana berangkat adalah waktu mulai. Ini adalah waktu mulainya 9.30. Bus tersebut menempuh perjalanan selama 4 jam. Jadi ini adalah lama kegiatan. Langsung saja diapakan? Ditambahkan ya. Silakan kalian cari seperti yang Ibu contohkan tadi. Selanjutnya kita perhatikan soal B. Seorang pengendara motor berangkat pukul 06.30. Di perjalanan, pengendara motor beristirahat selama 15 menit. Ia tiba di tujuan pukul 09.15. Pukul berapa pengendara tersebut tiba jika tidak beristirahat? Nah, jadi ini mudah saja ya. Sudah ada waktunya, waktu berangkatnya adalah 06, ini adalah waktu mulai. Kemudian istirahatnya adalah 15 menit, istirahat, bukan lama perjalanan ya. Tiba di tujuan 09.15 adalah waktu selesai atau waktu sampai. Yang ditanya jam berapa, pukul berapa jika tidak istirahat. Ya, jika tidak istirahat itu tibanya jam berapa? Jadi soal yang B ini mudah sekali menjawabnya karena sudah ada waktu tiba, yaitu waktu selesai, maka jam tiba langsung saja kita kurangkan dengan waktu istirahat. Jam tibanya adalah 09.15. Ini adalah jam tiba ya. Jam tibanya 09.15. Langsung saja kita kurangkan dengan waktu istirahat. Jam berapa istirahat? Berapa lama istirahatnya? 15 menit. Maka ini langsung saja dikurangkan. Kosong 9.15 dikurang 15 menit. Menitnya di bawah menit. Ini ditambahkan 00 biar lebih mudah mengurangkannya. 5 dikurang 5 sama dengan 0.
1 dikurang 1 sama dengan 0, 9 dikurang 0 sama dengan 9, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi, ini adalah waktu tiba jika tidak istirahat. Ya, jika tidak istirahat. Nah, mudah sekali bukan? Karena ini sudah ada waktu tibanya ya. Kalau belum ada waktu tiba, maka kita cari dulu. Kemudian, karena ini sudah ada semua jam tiba dan jam istirahat, langsung saja kita kurangkan. Karena simpel sekali pertanyaannya. Jam berapa tibanya jika tidak istirahat? Maka waktu istirahatnya kita kurangkan saja ya. Kemudian kita lanjutkan selesaikan soal nomor 4. Sebuah kereta api antar kota berangkat sesuai jadwal yaitu pukul 07.15, kereta tersebut akan melewati 6 stasiun pemberhentian. Di setiap stasiun kereta akan berhenti selama 10 menit. Kereta tersebut sampai di stasiun tujuan pada pukul 19.00 atau jam 7 malam. Kemudian kita akan menyelesaikan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, ada berapa lama perjalanan kereta tersebut? Yang B, jika mereka hanya berhenti selama 5 menit di setiap stasiun pemberhentian, pukul berapa kereta tersebut akan sampai di stasiun tujuan? C, berapa lama perjalanan jika mereka tidak berhenti di stasiun pemberhentian? Jadi di sini telah Ibu buat keterangannya, yaitu pertama kita dapatkan berangkat atau waktu mulai jam 07.15 dan melewati 6 stasiun dengan berhenti 10 menit setiap stasiunnya ya. Tibanya jam 19.00. Yang pertama kita cari berapa lama perjalanan kereta tersebut. Jadi A, lama perjalanan. Lama perjalanannya adalah, langsung saja kita kurangkan dari jam tiba atau selesai dikurang waktu mulai. Sudah ada di sini, jadi lama perjalanannya adalah 19.00 dikurang 07.15. Langsung saja kita kurangkan. 00 tidak bisa, maka harus apa? Kita pinjam ya. 9-nya berubah jadi 8. Yang ini 00 ditambah yang kita pinjam berapa? 1 jam, yaitu 60 menit. Jadi di sini adalah 60. 0 dikurang 5 tidak bisa, maka kita pinjam. 6-nya jadi 5. Ini seperti biasa ya, menit dengan menit peminjamannya 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 5 dikurang 1 sama dengan 4. 8 dikurang 7 sama dengan 1. Dan 1 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Jadi lama perjalanannya adalah 11 jam 45 menit. 11 jam 45 menit ya. Kemudian untuk B, jika berhenti 5 menit. 5 menit setiap stasiun. Jam berapa sampai? Caranya adalah kita cari dulu waktu istirahatnya ya. Waktu istirahatnya berapa menit? Langsung saja kita kurangkan dengan waktu tibanya. Waktu istirahatnya tadi jika berubah menjadi 5 menit, maka kita cari dulu 5 menit tadi ada berapa stasiun? Ada 6 stasiun. Jadi kita cari dulu istirahat atau berhenti. Berhenti total 5 dikali berapa stasiun? 6. 5 dikali 6 stasiun ya. 5 dikali 6 stasiun sama dengan waktunya adalah 5 kali 6 30 menit ya. Ini adalah waktu total istirahatnya 30 menit. Kemudian jika berhenti selama 5 menit, jam berapa sampai? Jam berapakah sampainya? Maka cara mencarinya adalah kita kurangkan
Pertama, kita kurangkan jam lama perjalanan tadi sebanyak 30 menit. Setelah itu kita tambahkan dengan waktu berangkat ya. Lama perjalanan jika berhenti 5 menit. 5 menit setiap stasiun. Jadi lama perjalanannya itu kita langsung kurangkan. Yang ini tadi 11 jam 45 menit dikurang 30 menit. Kita kurangkan. 5 dikurang 0 sama dengan 5, 4 dikurang 3 sama dengan 1 ya. Jadi lama perjalanannya adalah 11 jam 15 menit. Ini baru lama perjalanan jika berhenti selama, maaf tidak terlihat, ibu ulangi lagi, lama perjalanannya jika berhenti 5 menit setiap stasiun ya. Kita kurangkan dari 11 jam 45 menit dikurangkan berhenti totalnya 30 menit. 11 jam 45 menit dikurang 30 menit sama dengan 5 dikurang 0, 5, 4 dikurang 3 sama dengan 1. 11-nya tidak ada, langsung saja turun, 11 jam 15 menit. Jadi waktu tiba pakai rumus yang tadi ya, yaitu waktu mulai ditambah lama kegiatan. Waktu mulainya tadi tetap jam 07.15 tidak berhenti. 07.15 ditambahkan lama perjalanan ini atau lama kegiatannya itu 11.15. Kita tambahkan 5 ditambah 5 sama dengan berapa? 10. Taruh di sini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 7 ditambah 1 sama dengan, iya, sama dengan 8. 0 ditambah 1 sama dengan 18. 18:30. Ini adalah waktu tiba jika berhenti selama 5 menit setiap stasiun. Atau cara mudahnya, langsung saja kita kurangkan waktu tiba tadi. Waktu tibanya adalah jam 19.00 dikurang 30 menit berhenti totalnya, karena waktu berhentinya berkurang selama 30 menit. Jadi kita kurangkan 30, di sini tambahkan 00 lebih mudah. Kita kurangkan 00 dikurang 30 tidak bisa, kita pinjam. Jadi 8 di sini. Ini berubah menjadi 60 ya. Ingat 00 ditambah 60. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 6 dikurang 3 sama dengan 3, 8 dikurang 0 sama dengan 8, 1 dikurang 0 sama dengan 18. Jadi sama ya, jam 18.30, sama-sama seperti ini. Kemudian, berapa lama perjalanan jika kereta tersebut tidak berhenti di stasiun pemberhentian? Jadi berapa lama jika tidak berhenti di stasiun pemberhentian? Langsung saja kita kurangkan. C jika tidak berhenti. Kita gunakan yang ini ya, 19.00 dengan 6 stasiun 10 menit. Jadi jika setiap stasiun 10 menit, jadi caranya berhenti total tadi yaitu waktunya 10 dikurang banyak stasiun, yaitu 10 dikali 6 stasiun sama dengan 60 menit ya, 60 menit. Jadi langsung saja kita kurangkan waktu tiba jam 19.00 dikurang 60 menit, kurang 60 menit. Di depannya tambahkan 00 biar lebih mudah. 00 dikurang 60 tidak bisa, kita pinjam. 9 jadi 8, 00 yaitu 00 ditambah 60. Jadi 60. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 6 dikurang 6 sama dengan 0.
8 dikurang 0 sama dengan 8, 1 dikurang 0 sama dengan 1. Jadi tibanya pukul 18 ya. Ya, jadi begini seperti ini. Jika setiap stasiun berhenti 10 menit, maka kita cari dengan seperti ini. Tadi berhenti total 10 dari 10 menit dikali 6 stasiun sama dengan 60 menit. Kemudian waktu tiba yaitu 19.00 kita kurangkan dengan lama istirahat 19.00 dikurang 60. Jadi hasilnya adalah jam 18.00 jika tidak istirahat. Jadi itu jawabannya ya. Kemudian yang kedua, silakan buka halaman 91. Kita akan menyelesaikan soal yang berhubungan dengan satuan waktu. Untuk soal B dengan C, caranya sama seperti sebelumnya. Jadi kita kerjakan saja soal nomor A ya. Seorang peternak mengolah kotoran menjadi biogas. Proses pembuatan biogas sudah berlangsung selama 72 jam. Berapa hari lagi biogas dapat digunakan? Masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya, yaitu masih pelajaran hari ini, tapi pembahasan sebelumnya yaitu tentang biogas dari kotoran hewan. Berapa lama biogas akan menjadi biogas selama proses itu? Yaitu proses untuk membuatnya menjadi biogas adalah 14 hari ya. 14 hari itu proses membuat biogas. Jadi proses pembuatannya sudah berlangsung selama 72 jam. 72 jam itu berapa hari? Ya, 72 jam itu berapa hari? Kemudian kita akan dapat berapa hari lagi biogas dapat digunakan. Jadi proses seutuhnya atau 14 hari dikurangkan 72 jam itu dirubah menjadi satuan hari dulu. Baru akan kita dapatkan berapa hari lagi biogas dapat digunakan. Jadi caranya seperti ini. Biogas dapat digunakan setelah waktu keseluruhan pembuatan biogas 14 hari, waktu keseluruhannya itu 14 hari. Ingat, jadi jika ada soal untuk membuat biogas tapi tidak tertera harinya, maka seluruhnya adalah 14 hari ya. Di mana 14 hari adalah total lama pembuatan biogas. Jadi perlu diingat itu adalah 14 hari walaupun tidak tertera di dalam soal ya. Jadi langsung saja kita kembali kepada soal. 14 hari dikurangkan 72 jam. 72 jam itu kita rubah dalam hari. Ingat satu hari ada berapa jam? Satu hari ada 24 jam, sehingga 72 kita bagi menjadi 24. Ya, kita bagi dari 24 sama dengan 14 hari dikurang berapa 72 dibagi 24? 72 dibagi 24 adalah 3. Jadi ini adalah 3 hari ya, 72 jam itu. Maka biogas dapat digunakan setelah 14 hari dikurang 3 hari sama dengan 11 hari. Ya, ini seperti ini ya. Jika ada soal yang seperti itu tentang hari dan biogas. Untuk soal B dan C silahkan Ananda berlatih sendiri di rumah. Ibu rasa itu sudah cukup dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya juga dan juga tentang pelajaran hari ini ya. Semoga Ananda dapat mengerti apa yang Ibu jelaskan. Jika Ananda masih kurang paham, silahkan Ananda tanyakan langsung kepada Ibu ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari atau kita telah membahas kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan, kali ini kita akan membahas contoh kewajiban dalam menjaga lingkungan. Jadi, kewajiban menjaga lingkungannya ya, bukan menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga lingkungan adalah tentunya kewajiban kita semua. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya,
kita dapat mengurangi sampah dengan cara-cara berikut ini. 1. Menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, karena kantong plastik biasanya akan kita buang setelah tidak digunakan lagi ya. Maka dari itu, gunakanlah tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. 2. Membawa bekal minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Karena jika kita membeli minuman di luar, maka kemasannya setelah kita tidak pakai akan dibuang. Jadi, oleh karena itu, bawalah bekal minum dari rumah. Dan ketiga, memilah sampah yang dapat didaur ulang. Jadi, jika kita sudah memilah atau memisahkan sampah-sampah mana saja yang dapat didaur ulang, maka sampah tersebut dapat kita gunakan kembali. Dan pelajaran terakhir hari ini adalah contoh sikap menjaga lingkungan. Jadi contoh sikapnya ya. Sikap menjaga lingkungan hendaknya selalu dilakukan agar sumber energi tetap tersedia. Dengan demikian, kehidupan manusia dapat berjalan baik. Sikap menjaga lingkungan dapat dilakukan dimanapun, baik di sekolah, di rumah, ataupun di luar lingkungan lainnya. Silahkan perhatikan contoh pada gambar berikut ini tentang sikap menjaga lingkungan. Misalnya, A. Sikap menjaga lingkungan di sekolah dapat kita lakukan dengan cara 1. Menjaga kebersihan kelas seperti piket kelas, menyapu, mengepel, menghapus papan tulis, menata meja dan kursi, dan lain sebagainya. Dan kedua, menghemat penggunaan air. Karena dengan menghemat penggunaan air, kita dapat menghemat energi. B. Sikap menjaga lingkungan di rumah dapat kita lakukan dengan cara 1. Membuang sampah di tempatnya. Nah, kalau untuk membuang sampah di tempatnya ini tidak hanya kita lakukan di lingkungan rumah ya, tetapi kita lakukan di segala tempat. Jangan buang sampah sembarangan. 2. Menghemat penggunaan listrik. Matikanlah lampu atau peralatan listrik lainnya yang tidak terpakai. Jangan dibiarkan menghidup dan tersambung ke saklar atau stop kontak listrik. Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dapat dilakukan dengan cara berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda, baik sepeda biasa ataupun sepeda listrik ya. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda mengerti. Dan jangan lupa untuk menanyakan kepada Ibu, jangan malu-malu jika Ananda masih kurang paham ya. Hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran pada subtema 3. Seperti biasa akan ada latihan dan akan dilampirkan soalnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.